Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu wa 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah, serta Ustazah Munawaroh selaku Kepala Pondok Pesantren Darul Hidayah Banat, dan jajaran asatizah dan pengurus-pengurus Pondok Pesantren Darul Hidayah. Serta tak lupa penonton setia channel Abu Yasoni, yang semoga dalam usia berapapun kita saat ini, dalam menyelami ilmu-ilmu yang tak terbatas ini, semoga Allah melimpahkan ridho serta rahmatnya kepada kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam detik ini juga kita masih diberikan nafas, diberi kesempatan juga untuk menyelami ilmu-ilmu yang tak terbatas ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, yang mana telah membawa cahaya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang kita rasakan saat ini, yang cahayanya terang benderang saat ini. Dan juga kita nantikan syafaatnya beliau, dan semoga kita bisa dikumpulkan bersama para solihin dan solihin semua. Amin ya rabbal alamin. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kultum kali ini saya akan mengambil tema dari adu domba, dan saya akan menemani Anda insya Allah ke dalam 7 menit ke depan. Baik, saya akan menyinggung tentang puasa terlebih dahulu. Puasa secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang artinya as-siyam atau as-saum, yang artinya menahan diri, serta dalam istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Lalu diwajibkan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa tidak hanya selain mendapatkan pahala serta ridhonya saja dan menjadi orang yang bertakwa, kita juga mendapatkan bonus, yakni dosa-dosa yang terdahulu juga diampuni. Lalu apakah selama ini kita dalam menjalankan puasa Ramadan sudah benar dan apakah pahalanya sudah maksimal? Seperti contohnya, jika kita ingin menaik jabatan atau kita ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan, pasti kita akan melewatinya dengan susah payah, dan mengambil hasilnya itu sangat-sangatlah susah. Sama seperti dengan puasa, dalam kita menggapai pahala tersebut, kita juga harus mengetahui dahulu dan memenuhi syarat-syaratnya, entah itu dari syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa, atau sesuatu yang dapat mengurangi pahala-pahalanya tersebut. Nah, dari sini Rasulullah SAW juga bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, melainkan ia mendapatkan dahaga dan lapar saja. Dari sini kita mengambil kesimpulan juga bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan pahala puasa maksimal tersebut. Karena dengan kita sudah lapar dan dahaga dan hanya menahan hawa nafsu saja, kita juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa tersebut. Lalu apa saja yang dapat mengurangi pahala-pahala puasa tersebut? Yang pertama ada gibah, dusta, adu domba, sumpah palsu, memandang sesuatu yang haram, ucapan dan perilaku yang buruk. Dari yang di atas tadi yang sudah saya sebutkan, saya mengambil dari tema adu domba. Mengapa dengan tema adu domba? Karena pada zaman saat ini, yang zaman akhir ini, banyak sekali fitnah-fitnah tersebar dan dapat menimbulkan permusuhan, baik itu permusuhan lingkupnya individu atau itu kelompok. Lalu sebenarnya adu domba itu apa? Adu domba menurut bahasa artinya namimah.
Lalu secara istilah adalah tindakan menyebarkan berita atau informasi yang digunakan untuk menyulut permusuhan, baik itu bersifat individu ataupun kelompok. Lalu sebab-sebabnya adanya adu domba itu apa saja? Yang pertama, hasad dan dengki. Hasad secara gamblangnya seperti kita memiliki perasaan benci ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmatnya yang lebih dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Entah nikmat itu berpindah kepada diri kita atau kepada orang lain. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dan konflik. Yang kedua ini, permusuhan paling sering dalam adu domba. Karena apa? Dari sifat yang benci kepada orang lain tersebut akan menimbulkan permusuhan dan menyulut dari orang satu ke orang lainnya. Yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Entah keuntungan pribadi itu untuk melengsarkan orang dari jabatannya, harta, atau tahtanya. Dan yang terakhir, kurangnya pengendalian diri. Entah itu dari emosi kita yang sudah menyulut, sehingga lisan atau ucapan kita ini tidak bisa dikontrol oleh pikiran kita yang tidak jernih. Lalu, bahaya dan efek adu domba itu apa saja? Yang pertama, dari efek individu. Rusaknya reputasi dan kepercayaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang menyebarkan fitnah atau adu domba. Yang kedua, kerusakan spiritual. Spiritual di sini yang dimaksud adalah hati. Hatinya itu akan menjadi keras dan akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada efek dari sosial. Mulai dari perpecahannya masyarakat sehingga keharmonisan tersebut sudah menghilang. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghindari adu domba tersebut? Yang pertama, menegakkan keadilan, menjalin tali silaturahmi, dan tidak usah menyebarkan isu tanpa dasar yang jelas. Nah, untuk yang terakhir ini saya memiliki cerita dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dimaksudkan kepada seseorang datangi oleh si Fulan. Si Fulan ini berkata bahwa begini kamu digunjingkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak langsung percaya dengan isu dari orang tersebut, maka ia langsung mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu ketika sudah mendatangi, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, saya sama sekali tidak menyebarkan itu dan tidak berbicara seperti itu kepadamu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lega karena isu tersebut tidak benar. Dan semoga kita dapat terhindar dari adu domba tersebut. Amin. Sekian video tentang adu domba hari ini. Semoga kita dapat terhindar dari fitnah-fitnah dan adu domba yang bertebaran di zaman akhir ini. Mohon maaf bila saya ada salah katanya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.